Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, karena kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada dalam tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Bapa, bersekutu dengan Engkau, dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami Tuhan di pagi hari ini agar supaya setiap firman Allah yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami dengar dan kami tahu, tetapi biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita akan baca firman Allah pagi hari ini yang saya ambil dari kitab Amsal Soleman. Ya, Amsal Soleman dalam patsalnya yang ke-11. Kemudian kita akan baca ayat yang pertama. Satu ayat saja kita baca dari kitab Amsal pasal 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Haleluya. Saudara, kita sebagai manusia tidak pernah senang ketika kita diperlakukan oleh orang lain dengan tidak adil. Kita sebagai manusia juga sering tidak bisa menerima ketika orang saudara-saudara menzolimi kita, ya, atau menuduh kita dengan hal yang tidak sebenarnya, dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak kita lakukan. Nah, pagi hari ini saudara, kita berjumpa kembali dengan satu ayat yang menegaskan bahwa sesuatu yang serong itu adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Allah katakan begini, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, saudara, kalau kita berbicara neraca, itu adalah satu alat yang bisa mengukur berat. Ya, neraca yang mengukur berat, terutama yang volumenya kecil. Ya, terutama yang berukuran kecil. Seperti saudara sering lihat kepada tukang-tukang jual emas, ya, tukang emas, tukang jual pedagang logam mulia, mereka memakai neraca, ya, yang kecil, ya, sebab berat yang mereka timbang hanya dalam bilangan gram, ya, gram, mungkin paling besar dalam bilangan ons, ya, gram, kecil, sesuatu yang kecil. Nah saudara, firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa neraca yang serong itu adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya apa? Saudara, ketika kita berlaku serong dalam hal sekecil apapun,
Nah saudara, seringkali hal-hal yang kecil itu disepelekan. Hal-hal yang kecil itu dianggap remeh. Hal-hal yang kecil itu tidak mendapatkan perhatian. Hal-hal yang kecil itu seringkali kita abaikan. Hal-hal yang kecil itu seringkali kita halalkan. Saudara, di mata Tuhan, ketika kita menjadi seperti neraca yang serong, sekecil apapun itu adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin membaca beberapa ayat sebagai referensi saudara-saudara untuk menegaskan betapa Tuhan tidak senang dengan hal-hal yang serong. Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 24 dia berkata begini, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Buanglah mulut serong daripadamu dan jolak-jalik bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, itulah yang seringkali manusia tidak sadari. Ya, sesuatu yang kecil. Tapi itu kalau itu serong di mata Tuhan, saudara-saudara, itu adalah kekejian. Amsal 11 ayat 20. Amsal 11 ayat 20. Kita baca lagi. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya itu dalam huruf besar berarti dikenan Tuhan, diingat, diperhatikan oleh Tuhan. Lagi satu ayat dalam Amsal 17, kita baca ayatnya yang ke-20 ya. 17 ayat 20 dia berkata begini. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Jadi saudara, ketika kita berlaku serong, jangankan kita ucapkan, jangankan kita katakan secara lisan, hatinya saja serong, itu sudah kekejian bagi Tuhan. Dan firman Allah katakan, orang yang hatinya serong tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Saudara, beberapa contoh di dalam Alkitab, ya, orang yang memiliki neraca serong, artinya hatinya serong, miring, ya, tidak adil terhadap orang lain, itu akan berakibat fatal. Bukan hanya jauh dari kebahagiaan, tetapi mereka akan hancur kehidupannya. Haman, hatinya serong terhadap orang-orang Yahudi. Haman hatinya serong terhadap Mordekai. Apa akibatnya, saudara? Dia berpikir dengan hati serong, curang, itu akan mendatangkan keuntungan bagi dia. Tetapi apa yang dia pikirkan akan mendatangkan keuntungan bagi dia, justru mendatangkan kecelakaan, kematian bagi dia dan keluarga. Ya, hati serong. Kakak-kakak Yusuf, saudara-saudara, juga serong hati mereka terhadap Yusuf. Akibatnya apa, saudara? Mereka melakukan satu kejahatan. Bab kejahatan itu muncul karena hatinya serong dulu. Hatinya tidak objektif. Hatinya tidak jujur, hati pikirannya tidak rasional, ya, terhadap orang, terhadap sesama, terhadap teman, dan terhadap siapa saja.
Yang ada negatif terus. Ya, negatif terus. Orang kalau dasar hatinya, sebab itu dalam Amsal pasalnya yang keempat, ya 4 ayat yang ke-23, Saleman katakan, jagalah hatimu terlebih daripada yang patut dijaga atau dipelihara. Berarti menjaga hati itu sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat utama. Menjaga hati itu vital, saudara. Nah, ketika sekali hati kita ini serong terhadap orang lain, akibatnya bahaya. Akibatnya apa, saudara? Kakak-kakaknya Yusuf, karena hatinya serong terhadap Yusuf, akhirnya mereka pertama buang dia di sumur, kemudian mereka jual ke Mesir, ke orang-orang Ismail, ya. Dan akhirnya apa? Ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, mereka ketakutan. Hati serong tidak akan pernah bahagia, saudara. Orang hati serong tidak akan pernah bahagia. Biarpun saudara menjadi orang Kristen puluhan tahun, pelayan Tuhan sekalipun. Tapi kalau hati serong, saudara tidak akan bahagia. Ya. Sebab itu di dalam Matius pasalnya yang ke-5. Matius pasal 5, saudara baca apa kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Matius 5 ayat 37 dia katakan begini. Ini yang diajarkan oleh Tuhan yang harusnya dipedomani oleh orang-orang Kristen. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi hati serong itu berasal dari si jahat. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak suka katakan tidak suka. Kalau tidak senang katakan tidak senang. Jangan saudara-saudara mulut kita berkata, oh baik, kamu baik, hatinya serong. Dosa itu. Itu berasal dari si jahat. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ini artinya saudara-saudara objektif. Jangan serong, objektif, jujur, adil, apa adanya. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hati tidak serong, memiliki pandangan terhadap orang lain yang tidak serong, memiliki penilaian terhadap orang lain yang tidak serong. Artinya kita belajar supaya berpikir objektif, bertindak objektif, rasional, karena itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan agar supaya kami memiliki hidup seperti yang Engkau kehendaki. Kami memiliki hati seperti yang Engkau kehendaki. Kalau iya kami katakan ya, kalau tidak kami katakan tidak. Kalau hitam kami katakan hitam, kalau putih kami katakan putih. Kalau kami senang kami katakan senang, kalau tidak kami katakan tidak senang. Kalau kami setuju kami katakan setuju, tapi kalau kami tidak setuju kami berani katakan tidak setuju. Artinya Tuhan, ajarlah kami untuk berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Kami menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan janjikan, damai sejahtera sukacita. Bapa, tolonglah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang sempat mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Jamah hati kami, ubahkan kami, supaya kami boleh berlaku jujur dan adil di mata-Mu terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dan segala aktivitas kami. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin.